Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariban. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat masih bernafas pada hari ini, nikmat sehat, nikmat berada dalam tempat yang aman. Banyak nikmat namun sering kali kita lupa mensyukurinya. Salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita membacakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kita bisa ngomong langsung sama Nabi, ya Rasulullah, umatmu yang tukang maksiat ini boleh gak sih ikutan kangen sama engkau? Ya, berapa banyak daripada umatnya Nabi min ahli ta'ah, min ahli ibadah. Ada orang tinggal di negeri yang dimana susah buat mempertahankan Islam, susah buat mempertahankan kerudung orang yang di sekitar wilayahnya, membuatnya susah menjadi orang yang taat, tapi dia menjadi orang yang taat, mempertahankan agamanya, mempertahankan agamanya untuk mengikuti jalan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dicaci dia, dimaki, begitu sulit dia bertahan, tapi dia istiqomah. Ada. Dan berapa banyak daripada umat-umat Nabi di zaman ini yang masih melazimkan semua daripada sunnah-sunnah Nabi, yang memberikan seluruh daripada jiwa dan raganya untuk Nabi. Tapi kita adalah orang-orang yang aman, namun orang-orang yang paling senang lalai. Kalau aja kita dikumpulin sama orang-orang yang hebat dan di tengah-tengahnya ada Nabi Muhammad SAW, mungkin kita cuma bisa bilang, boleh nggak orang kayak kita ikutan kangen juga sama engkau ya Rasulullah. Di saat mungkin begitu banyak orang-orang hebat daripada umat-umatmu yang bisa bilang, saya lakuin ini buat engkau ya Rasulullah, saya mengorbankan hidup saya untukmu ya Rasulullah, saya memberikan harta saya untukmu ya Rasulullah, saya memberikan seluruh keletihan saya untukmu ya Rasulullah. Tapi kita cuma mau bilang, boleh nggak kalau orang yang kayak saya ikut-ikutan kangen sama engkau ya Rasulullah. Kalau orang yang senangnya lalai, orang yang masih berkali-kali kemaksiat, orang yang taatnya susah, ikut-ikutan kangen sama Nabi, ikut-ikutan berharap surga sama Nabi. Bukankah kita juga pengen nanti di akhirat bareng sama Nabi? Akankah kita sanggup menahan adab yang paling berat, yaitu tidak bisa melihat Nabi di yaumil qiyamah kelak? Sudah begitu sesak dada kita menanggung rindu kepada Nabi. Kita tidak sezaman dengan Nabi, hanya mendengarnya lalu mencintainya. Maka ikhlaskah kita jika nanti di yaumil qiyamah ternyata kita juga bukan bagian daripada orang-orang yang dibersamai dengan Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, jika ada berapa banyak dari umat-umatmu yang berbangga-bangga akan amalnya, yang berbangga-bangga akan hebatnya dirinya mengorbankan jiwa dan raganya untukmu, yang mengatasnamakan cinta pada Nabi, tapi kami bagian paling bawah, bagian yang paling gak kelihatan, yang gak ada yang lihat, yang gak ada yang peduliin, orang-orang lemah, orang-orang biasa, orang-orang yang gak pantas dihargain, gak punya apa-apa. Bisa gak ya Nabi ngelihat ke kita?
Nabi mau nggak ya nemuin kita nanti di yaumil qiyamah? Bisa nggak ya nanti kita sesurga sama Nabi Muhammad SAW? Atau akankah kita bahkan tidak mampu sesurga dengan guru-guru kita? Atau akankah kita terpisah dengan panutan-panutan kita kelak di yaumil qiyamah? Duh, betapa mengerikan dan betapa celakanya jika rumahmu kelak adalah rumah yang penuh kesengsaraan. Ini adalah bulan Sya'ban, bulan dimana setiap orang berlomba-lomba bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Di malam nisfu Sya'ban nanti ada yang namanya catatanmu yang distorkan selama setahun kemarin, dan catatan takdirmu selama 1 tahun ke depan. Asyakiyun au sa'idun, kau tahun depan jadi orang yang menderita, sengsara, melarat, nangis mulu, au sa'id, atau jalan hidupnya mudah. Jadiin kami yang gampang-gampang aja ya Allah. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kasih kita ujian apa yang kita enggak mampu nerima daripada ujian tersebut sehingga mengurangi kadar keimanan kita. Ya. Dan juga pada malam nisfu Sya'ban, takdir kita selama setahun ke depan ditulis. Akankah kamu menjadi orang yang gampang rezekinya atau seret rezekinya? Jadiin kita yang mudah dan lapang rezekinya ya Allah. Dan juga pada malam nisfu Sya'ban ditulis takdirmu setahun ke depan jadi yang majrudun, yang ditolak oleh Allah ibadahnya, atau yang disambut dan dipanggil oleh Allah. Jadiin kita yang terus dipanggil ya Allah dan terus diampunin ya Allah. Kebayang gak kalau Allah yang ngusir kita, pintu mana yang mau kita ketuk? Kalau Tuhannya aja udah ngusir hambanya, mau kabur kemana kita? Pintu mana yang bisa kita dapetin ketika Tuhan kita menutup pintu? Maka nanti di malam nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali, baca doa 3 kali, ya, dengan sesuai niatnya masing-masing. Ada di setiap 3 kali niatnya yang berbeda-beda. Baca Yasinnya, baca doanya. Lebih bagus lagi kalau bacanya bersama-sama, ya, biar kita lebih mendapatkan gubul daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam nisfu Sya'ban nanti, jadilah kamu orang yang bersolawat sama Nabi. Minta ya Allah, jika malam ini saya bersolawat 100 kali, jadikan saya orang yang selama setahun ke depan setiap hari solawatnya 100 sampai 1000 kali. Karena orang yang beribadah di waktu-waktu yang mulia, dia akan terulang. Tapi orang yang maksiat di waktu-waktu yang mulia pun akan terulang. Jadilah kamu orang yang di malam nisfu Sya'ban bersedekah seberapa yang kamu punya ya Allah. Jadikanlah saya, karena saya malam hari ini bersedekah, setahun ke depan jadi orang yang tukang sedekah. Karena orang yang tukang sedekah nggak mungkin nggak punya duit, ya kan? Kalau dia tukang sedekah, dompetnya pasti tebal. Jadiin saya orang yang tukang sedekah selama setahun ke depan. Dan malam nisfu Sya'ban buka Quran 1 safhah, 2 safhah, 1 ain, 2 ain. Ya Allah, malam ini saya baca Quran, jadiin saya setahun ke depan. Jangan yang biarin Quran berdebu di atas lemari rumah saya. Nanti di yaumil qiyamah Quran mau ngadu, ya Allah saya didiamin berdebu. Ya, dia main handphone terus, saya nggak pernah disentuh, saya berdebu, saya begitu sedih karena tidak pernah tersentuh kecuali bulan Ramadan.
Jadilah kamu orang yang di malam nisfu Sya'ban, orang yang bersolawat, orang yang bersedekah, orang yang membaca Al-Quran. Dan kalau bisa kamu sholat 2 rakaat, walaupun 2 rakaat sholat malam. Ya Allah, niat semoga dimudahkan selama setahun ke depan jadi orang yang melaksanakan sholat malam. Pemegang kunci kendali kehidupanmu satu tahun ke depan penuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kita nangis-nangis kegedongan ngejar manusia, hatinya, kuncinya ada pada Tuhannya. Mau kita ada yang kita pengen capai pakai usaha kita, segala sesuatu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha mampu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, apapun masalahnya, yaj'al lahu makhrajan, Allah yang siapin nih jalan keluarnya di sini. Allah yang kasih jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita nyangkanya rezekinya dari sini, ternyata kebukanya dari sini. Allah yang bukain. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang nyerahin segala sesuatu, ya Allah saya serahin semua kehidupan saya kepadamu, fahuwa hasbuh. Allah yang akan mencukupi segala sesuatu hidupnya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bukankah Allah maha mampu mentakdirkan yang lebih besar daripadamu? Maka kenapa Allah gak mampu mengubah nasib dan takdir kita jadi lebih baik? Ya Allah, kalau setahun kemarin kita banyak nangisnya, banyak sedihnya, banyak susah seret rezekinya, sering kali tertolak daripada hal-hal yang mulia, tahun depan semoga Allah takdirin kita jadi orang yang bernasib baik. Amin. Kita semua yang hadir pada malam hari ini, anak-anak kita, orang tua kita, murid-murid kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang muslimin dan muslimat, ya, tetangga-tetangga kita. Ya Allah, takdirkan kita setahun ke depan jadi orang-orang yang taat. Ya Allah, takdirkan kita setahun ke depan mudah mendapatkan rezeki yang halal. Ya Allah, jika air mata kita berlalu begitu banyak di tahun kemarin, jadikan tahun ke depan tahun yang penuh dengan kelapangan dada, tahun yang penuh kesenangan dan kebahagiaan dan jalan yang mudah. Karena Engkau maha mampu, Engkau maha bisa. Bukankah langit ribuan tahun berdiri tanpa celah, tanpa bolong, tanpa robek? Maka apalah takdir kami bagimu kecuali hanya hal yang mudah dan hal yang kecil saja. Innama amrukum idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Segala sesuatu perkara bagimu jika ingin kau ubah, kau katakan terjadi maka terjadi. Jadikanlah bagi nasib kita semua setahun ke depan menjadi orang-orang yang baik. Jadikanlah kita orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi semoga di antara kita menjadi orang-orang yang ditakdirkan kelak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami bersama-sama di dunia, maka kumpulkanlah kami kelak di yaumil akhirat bersama-sama nanti bersama baginda Nabi Muhammad. Jangan jadiin kami cuman yang ngeliatin, jadiin kami yang ingin berkumpul. Jangan jadiin kami yang ditinggal sama orang-orang yang kami sayang. Pasti kami bakalan sedih dan merasa merugi. Jadiin kami yang ikut, jadiin kami yang bisa ngelihat Nabi dari barisan yang jelas. Ya Allah, dan juga orang-orang yang kami sayangi, yang kami cintai, yang masih pada berlarut dalam maksiat, ampuni mereka, beri mereka hidayah dan cinta dan kasih sayang-Mu. Juga semua orang-orang muslimin dan muslimat
Dan semoga juga kami di setahun ke depan ini terhindar daripada bala, musibah atau ujian-ujian yang berat. Sungguhnya Engkau atas segala sesuatu Maha mampu. Dengan berkahnya baginda Nabi Muhammad SAW yang menjaga segala doa-doa kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولقد أشرت لنعت من أوصفه تحيي القلوب تهيج الأشجار يا الله. الله قد أثنى عليه فمن يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا يا الله. إذ امتزجنا بالمعدة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا يا الله. بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله. وختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قلنا أجب دعوانا يا الله. أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله. يا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا يا الله. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله. هدينا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا تعانا يا الله. فاربط به في كل حال حبلنا وعبال من وده ومن والانا يا الله. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وغالبا أوصانا يا الله. والحاضرين سعيا في جمعنا نلقي إليك أنت ترانا يا الله. ولقد رجونا لك فحكي سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله. وانصر بنا سنة طه في لقاء والوق مع كل من عادانا يا الله. وانظر إلينا واسقنا كسلنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله. واغفر لنا الحاجات واحسن حسننا عند الممات واصلح عقبانا يا الله. يا رب واجمعنا وعذابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا الله يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا الله المصطفى صل عليه وآله وعافيه والصلاة والصلاة يا الله ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا صدق الله ورحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين